Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai perhitungan dan analisis Chi-Square terhadap bauran pemasaran 4P dan UMKM yang kami pilih adalah Singfutang. Perkenalkan, nama saya Melisa dengan nomor NPM 2141078. Singfutang merupakan brand minuman asal Taiwan milik pengusaha kuliner Edison Chen. Hingga 2021, franchise Singfutang telah hadir di 27 titik di Indonesia. Salah satunya adalah di Kota Batam yang berlokasi di Grand Mall Batam, lantai 2 Strip 15, Jalan Pembangunan, Kelurahan Batu Sericin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Outlet Singfutang Grand Mall Batam dibuka pada tanggal 30 Juni 2021. Singfutang dapat dikatakan sebagai salah satu brand boba yang sangat populer saat ini. Singfutang berhasil membuat brand mereka menonjol dengan menciptakan hal yang berbeda, bukan hanya dari segi kualitas, tetapi juga dari segi rasa. Singfutang menggunakan boba hasil produksi sendiri, yang menggunakan bahan-bahan fresh dan handmade, serta pemilihan lokasi pada area yang dipadati oleh target pasar mereka seperti pusat perbelanjaan yang menargetkan segmen kelas menengah ke atas. Selanjutnya, produk. Produk adalah suatu barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pelanggan. Harga atau price, nilai moneter yang harus dibayar oleh pelanggan untuk mendapatkan produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Dapat disesuaikan dengan kualitas, kerumitan proses produksi, dan kelas sosial dari pasar yang dituju. Selanjutnya, tempat atau place, tempat perusahaan mendistribusikan dan menjual produk yang ditawarkan. Tempat seperti apa pasar yang dituju berbelanja. Tidak harus bangunan fisik. Place bisa berupa media sosial atau digital lainnya. Terakhir, promosi atau promotion. Strategi dan media pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan, memperkenalkan, dan memasarkan produk yang ditawarkan. Statistik inferensial merupakan bagian dari statistika yang mempelajari mengenai penafsiran dan penarikan kesimpulan yang berlaku secara umum dari sampel yang tersedia. Statistika inferensial adalah serangkaian teknik yang digunakan untuk mengkaji, menaksir, dan mengambil kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri dari suatu populasi. Oleh karena itu, statistika inferensial disebut juga statistik induktif atau statistik penarikan kesimpulan. Statistika inferensial dibagi menjadi dua, yaitu statistika parametrik untuk menganalisa data interval dan rasio, dan statistika non-parametrik untuk menganalisa data nominal dan ordinal. Statistika inferensial berfungsi untuk 1. Meramalkan dan mengontrol keadaan atau kejadian. 2. Menaksir secara umum suatu populasi dengan menggunakan hasil sampel termasuk di dalamnya teori penaksiran dan pengujian teori. 3. Generalisasi dari sampel ke populasi. 4. Uji hipotesis membandingkan atau uji perbedaan atau kesamaan dan menghubungkan, yaitu uji keterkaitan atau kontribusi. Dalam statistika inferensial, kesimpulan dapat diambil setelah melakukan pengolahan serta penyajian data dari suatu sampel yang diambil dari suatu populasi. Sehingga, agar dapat memberikan cerminan yang mendekati sebenarnya dari suatu populasi, ada hal yang perlu diperhatikan dalam statistika inferensial, yaitu banyaknya subjek penelitian dan keadaan penyebaran data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka dari contingency analysis Chi-square test. Chi-square test atau uji Chi-square atau uji Chi kuadrat adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametrik yang biasa digunakan oleh seseorang yang sedang melakukan penelitian seperti yang sedang kami lakukan saat ini, dengan membandingkan dua variabel yang dimana skala data kedua variabel adalah nominal. Data nominal adalah data yang bersifat kategori atau kualitatif dan hanya digunakan sebagai kategori atau klasifikasi, serta merupakan data yang tidak memiliki tingkatan atau ranking. Jadi, data nominal itu adalah data yang tidak menggambarkan kedudukan dari objek yang diteliti tersebut, tetapi hanya sekedar label atau kode. Oke, lanjut. Chi-square yang disimbolkan dengan X kuadrat merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menguji
ada atau tidaknya hubungan atau pengaruh antara dua buah variabel nominal yang diteliti, dan mengukur kuatnya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel nominal lainnya. Dapat disimpulkan bahwa chi-square test bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel yang terdapat pada baris dengan variabel yang terdapat pada kolom. Pengambilan keputusan berdasarkan nilai chi-square dapat dilakukan dengan cara 1. Jika nilai chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, maka artinya HO ditolak dan HA diterima. 2. Jika nilai chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel, maka artinya HO diterima dan HA ditolak. HO itu hipotesis nihil, yaitu hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan atau pengaruh antara variabel satu dengan variabel lain. HA itu hipotesis alternatif, yaitu hipotesis yang menyatakan adanya hubungan atau pengaruh antara variabel satu dengan variabel lain. Kemudian di bawah ini adalah rumus umum dari chi-square, yaitu sigma dalam kurung FO dikurang FE kuadrat dibagi FE. Selanjutnya metode penarikan sampel. Target responden untuk analisis kami ini adalah orang-orang yang sudah pernah mengunjungi dan membeli salah satu produk yang ditawarkan oleh outlet Simputang Grand Batam Mall. Dalam mendapatkan dan mengumpulkan responden untuk mengisi kuesioner yang telah kami buat terhadap bauran pemasaran 4P UMKM Simputang, kami menggunakan metode penarikan sampel non-random sampling, yaitu convenience sampling. Non-random sampling adalah metode pengambilan sampel yang tidak dipilih secara acak. Kenapa kami menggunakan convenience sampling? Karena metode penarikan sampel ini merupakan metode di mana peneliti memilih elemen untuk mengisi form kuesioner yang telah disebarkan berdasarkan pada ketersediaan, kemudahan untuk mendapatkannya, dan yang bersedia untuk ikut berpartisipasi. Berikutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Jadi di bagian ini akan dijelaskan mengenai hasil perhitungan chi-square yang telah kami lakukan terhadap masing-masing variabel dari bauran pemasaran 4P Simputang Grand Batam Mall. Sebelum memasuki perhitungan, kita harus mencari terlebih dahulu berapa nilai dari chi-square tabel. Cara mencarinya adalah dengan menggunakan rumus the degrees of freedom atau DF sama dengan R dikurang 1 kali C dikurang 1. R adalah row, yaitu jumlah baris, dan C adalah kolom, yaitu jumlah kolom. Diketahui bahwa alfa untuk perhitungan ini adalah 1% yang sama dengan 0,01. Dan degrees of freedom-nya sama dengan jumlah row 2 dan jumlah kolom 3, sehingga apabila dimasukkan ke dalam rumus, didapatkan hasilnya adalah 2. Dari hasil tadi, maka didapatkanlah nilai dari chi-square tabelnya adalah nilai alfa, nilai DF, yaitu 0,01 dan 2 sama dengan 9,2104. Untuk mengetahui nilai 9,2104 ini, dapat dilihat dari tabel chi-square yang bisa kita temukan dengan searching di internet ataupun di buku statistika terkait. Nilai untuk chi-square tabel ini akan sama untuk keempat variabel 4P. Kita masuk ke perhitungan pertama, yaitu perhitungan chi-square product. Tujuan kita mencari perhitungan ini adalah untuk mengetahui apakah gender mempengaruhi penilaian customer terhadap produk Simputang. Langkah pertama, kita harus membuat tabel kontingensinya terlebih dahulu. Untuk penilaian, kami membaginya menjadi dua kelompok, yaitu laki-laki dan perempuan, dengan kategori penilaian terdiri dari poor untuk rentang nilai 1-3, fairly good untuk rentang nilai 4-6, dan very good untuk rentang nilai 7-10. Untuk grand total, kita jumlahkan setiap baris dan kolom tabel kontingensi, dan angka yang ada di dalam tabel itu merupakan jumlah responden yang memberikan penilaian per kategori. Kemudian di pojok kanan bawah, nilai 40 merupakan grand total dari seluruh responden yang ada. Sedangkan angka yang ada di dalam kurung itu merupakan hasil dari FE. Cara menghitungnya adalah sum baris dikali sum kolom dibagi dengan total respondennya. Jadi untuk sum laki-laki dikali dengan setiap kategori penilaian, yaitu 12 dikali 5 dibagi 40, 12 dikali 0 dibagi 40, 12 dikali 35 dibagi 40. Kemudian sama juga untuk perempuan, 28 dikali 5 bagi 40, 28 kali 0 dibagi 40, dan 28 dikali 35 dibagi 40. Kemudian setelah membuat tabel kontingensi, langkah selanjutnya adalah dimasukkan ke dalam rumus kontingensi analisis chi-square tadi, yaitu sigma dalam kurung FO dikurang FE kuadrat dibagi FE. Dan didapatkanlah nilai chi-square hitung untuk produk yaitu sebesar 2,45. Dengan hasil perhitungan ini dapat diketahui bahwa X kuadrat hitung yaitu sebesar 2,45 lebih kecil dari X kuadrat tabel yaitu sebesar 9,2104. Maka dari perhitungan ini dapat diketahui bahwa gender tidak berpengaruh
tidak bergantung atau independen pada penilaian customer terhadap produk Singfutang. Selanjutnya untuk aspek price, place, dan promotion akan dijelaskan oleh rekan saya, Michael Setiawan. Oke, selanjutnya ada place. Jadi, apakah gender mempengaruhi penilaian customer terhadap place Singfutang? Nah, yang pertama, pada kolom fairly good, yang laki-laki menjawab 1. Lalu, ada 1 responden. Lalu, yang poor ada 1 responden juga. Yang very good ada 10 responden. Dan total laki-lakinya ada 12 responden. Lalu yang perempuan ada 6 responden untuk fairly good. Poor ada tidak ada. Terus very good ada 22 dengan total 28 perempuan. Nah, bagaimana cara menghitung 2,1, 4,9, 0,3, 0,7 dan lain-lain atau frekuensinya? Nah, cara menghitungnya itu adalah dengan 12 dikalikan dengan 7 dibagi dengan 40. Hasilnya adalah 2,1. Nah, lalu 12 dikali 1 dibagi dengan 40 dan seterusnya seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara menghitung chi-square hitungnya? Jadi jumlah responden dikali dengan frekuensinya. Jadi 1 dikali dengan 2,1 dipangkat 2 dibagi dengan 2,1. Seperti ada rumus yang ada di kanan, X pangkat 2. Nah, yang itulah. Nah, itu cara menghitung chi-square hitungnya. Lalu semua chi-square hitungnya semua chi-square-nya ditambahkan mendapatkan hasil 3,18. Lalu yang kedua ada promotion. Apakah gender mempengaruhi penilaian customer terhadap promotion Singfutang? Nah, pada kolom laki-laki yang fairly good ada 2 responden, poor ada tidak ada, very good ada 10. Totalnya ada 12 responden laki-laki. Lalu yang perempuan ada 10 fairly good. Lalu ada 18 very good. Ada 28 responden perempuan. Nah, sama seperti sebelumnya, cara menghitung 3,6, 8,4 atau frekuensinya itu cara menghitungnya sama. Jadi 12 dikalikan grand total yang itu 12 dikali dengan 12 yang di bawah, lalu dibagi dengan 40 dikali lalu dibagi dengan 40. Nah, seperti itu. Lalu kemudian ada chi-square hitungnya juga sama. Jadi rumusnya itu 2 dikali dengan 3,6 pangkat 2 2 dikurang 3,6 dipangkat 2 lalu dibagi dengan 3,6. Nah, seperti ada rumus yang di kanan sama seperti sebelumnya. Nah, menghasilkan 0,71 ditambah 0 ditambah 0,3 tambah 0,3 tambah 0 ditambah 0,13 dengan total 1,45. Nah, maka dapat diketahui bahwa gender tidak mempengaruhi atau tidak bergantung atau independen pada penilaian customer terhadap promotion Singfutang. Jadi chi-square hitung itu lebih rendah dari chi-square table. Hampir semuanya sama dari atas sampai bawah, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan dan saya dapat memberikan rekomendasi juga berdasarkan hasil perhitungan dan analisis chi-square test yang telah kami lakukan, dapat bahwa chi-square hitung masing-masing variabel lebih kecil daripada chi-square table. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gender tidak mempengaruhi pemberian nilai oleh konsumen terhadap bauran pemasaran 4P UMKM Singfutang. Jadi apabila produk, price, place, dan promotion yang dihasilkan oleh Singfutang, Grand Batamol bagus, maka penilaian dari customer pun akan tetap bagus tanpa melihat adanya perbedaan gender. Laki-laki maupun perempuan sama-sama memberikan rekomendasi memberikan impact yang
sama gitu, walaupun jumlah perempuan lebih banyak. Jadi gender tidak mempengaruhi pembelian, promotion, harga, dan lain-lainnya gitu loh. Tidak mempengaruhi penilaiannya. Dari kesimpulan tersebut pula dapat diambil informasi untuk market research bahwa produk Singfutang tidak bisa tersegmentasi berdasarkan jenis kelamin. Oke, jadi secara keseluruhan penilaian responden terhadap produk, price, place, dan promotion pada outlet Singfutang Grand Batam Mall sudah cukup bagus karena pihak Singfutang juga sudah menunjukkan keunggulan dari segala sisinya. Akan tetapi, ada beberapa rekomendasi yang dapat kami berikan untuk outlet Singfutang Grand Batam Mall sehingga dapat meningkatkan penilaian customer baik laki-laki maupun perempuan terhadap bauran pemasaran 4P. Yang pertama yaitu menekankan keunggulan atau ciri khas dari produk yang ditawarkan sehingga produk tersebut bisa dikatakan berbeda dari yang lain karena memiliki ciri khas yang unik. Yang kedua adalah tetap menjaga dan meningkatkan kualitas produk yang ditawarkan dengan selalu menggunakan bahan baku pembuatan boba yang segar dan berkualitas. Yang ketiga adalah mempertimbangkan dan mematok harga dari produk yang ditawarkan dengan harga yang cukup dapat diterima oleh masyarakat luas. Hal ini dikarenakan ada cukup banyak orang, baik itu yang laki-laki maupun yang perempuan, yang berminat terhadap produk Singfutang tetapi tidak bisa atau tidak ingin melakukan pembelian dikarenakan harga yang cukup mahal. Yang keempat yaitu tetap menjaga kebersihan tempat dan mempertimbangkan pula apabila di kemudian hari mendirikan outlet kedua di tempat publik yang lebih mudah dijangkau oleh banyak orang daripada di mall. Yang kelima adalah meningkatkan dan memperbaiki strategi pemasaran dengan memberikan promosi serta penawaran yang menarik. Contohnya seperti buy one get one ataupun pemberian mini gift untuk 30 atau 50 orang pembeli pertama di hari-hari istimewa tertentu. Strategi promosi seperti ini dapat membuat calon konsumen merasa bahwa mereka harus segera membeli produk tersebut sebelum penawaran yang ditawarkan itu berakhir. Selain itu, pihak Singfutang juga bisa melakukan promosi dengan memanfaatkan sosial media seperti Instagram, Facebook, maupun iklan. Apabila rekomendasi-rekomendasi ini berhasil diterapkan dan dilaksanakan, kami memperkirakan dan mengharap bahwa hal ini dapat membuat outlet Singfutang Grand Batam Mall menjadi lebih banyak diketahui oleh orang banyak sehingga dapat menjangkau target pasar yang lebih luas, dapat meningkatkan ketertarikan masyarakat terlepas dari apakah dia laki-laki atau perempuan, dan dapat meningkatkan pendapatan yang diperolehnya. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.